Yo, jumpa lagi. Ya, udah lama nggak upload ya, karena kesibukan lain di dunia nyata. Jadi kali ini aku mau ngebahas lagi nih tentang apa aja yang akan kalian pelajarin ketika mengambil kuliah jurusan psikologi di semester 2. Dan buat kalian yang belum nonton videonya yang semester 1 itu apa aja, kalian bisa cek linknya yang ada di pojok kanan atas ini ya. Sebelum kita mulai, aku sampaikan ke kalian juga kalau mata kuliah yang aku bahas di sini bisa saja memiliki nama yang berbeda di setiap universitas dan juga memiliki jumlah SKS yang berbeda. Tapi pada umumnya apa yang dipelajari itu sama aja ya, seperti biasa. Nanti aku juga bakal paparin ke kalian gambaran dari mata kuliahnya, kegiatannya seperti apa, dan buku referensi yang kalian perlukan. Jadi, tonton sampai habis and don't forget to subscribe. Untuk semester 2, kalian akan belajar tentang yang pertama, psikologi perkembangan 6 SKS, psikologi klinis 2 SKS, teori kepribadian 5 SKS, psikologi komunikasi 2 SKS, psikologi kognitif 2 SKS, sosiologi dan antropologi masyarakat muslim 2 SKS, filsafat ilmu dan logika 2 SKS. Yang pertama, ada psikologi perkembangan. Untuk psikologi perkembangan di sini sebanyak 6 SKS, yang artinya selama 1 semester atau 6 bulan, kalian akan kuliah sebanyak 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Di psikologi perkembangan ini, kalian akan belajar mengenai perkembangan manusia, mulai dari proses terbentuknya zigot ya, sampai meninggal dunia. Kenapa ini penting? Karena dalam masa hidup manusia akan ada tahapan perkembangan yang harus dilewati. Dan setiap tahapan perkembangan ada tantangannya juga. Di sini kalian akan belajar bagaimana cara mereka berpikir dan perubahan-perubahan fisik seperti apa yang kemudian mempengaruhi kondisi psikologis manusia. Contohnya, seperti ibu yang sedang hamil, seperti apa gambaran psikologisnya, anak-anak seperti apa gambaran psikologisnya, remaja, orang dewasa, lansia, bahkan nanti kalian juga akan mempelajari tentang psikologi kematian. Nah loh, apa tuh? Makanya, pastikan kalian kuliah sampai full ya. Atau kalau kalian tertarik, tulis aja di kolom komentar, mungkin aku bakalan bahas di lain video. Dengan mempelajari gambaran psikologis manusia di tiap perkembangannya, kalian bakalan tahu nih apa aja sih yang melatar belakangi perilaku manusia. Kenapa anak-anak bisa berpikir seperti itu, kenapa orang dewasa bisa berpikir seperti itu, sehingga kalian bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang ada dengan perspektif yang lebih luas. Untuk referensi buku, kalian bisa baca buku yang ini ya. Seperti biasa, linknya udah ada di deskripsi video. Yang kedua, psikologi klinis. Psikologi klinis di sini ada sebanyak 2 SKS, yang artinya selama 1 semester kalian akan kuliah 1 kali pertemuan setiap minggunya. Di psikologi klinis, kalian akan belajar mengenai cakupan psikologi di bidang klinis. Di mata kuliah ini, kalian akan belajar mengenai kasus-kasus atau gangguan psikologis. Hal-hal semacam gangguan psikologis, faktor-faktor yang melatar belakanginya, dan masih banyak lagi. Karena ini hanya 2 SKS, jadi sifatnya masih pengantar ya, dan belum terlalu mendalam. Untuk menambah wawasan, kalian bisa baca buku ini. Yang ketiga, teori kepribadian. Kuliah ini berbobot 5 SKS, yang berarti selama 1 semester, kalian akan kuliah sebanyak 2 kali pertemuan di setiap minggunya. Di mata kuliah ini, kalian akan belajar teori-teori tentang kepribadian. Hal ini penting karena kalian juga harus memiliki dasar yang kuat dalam menjelaskan tipe-tipe kepribadian yang dimiliki oleh setiap orang. Karena kepribadian itu luas banget, jadi kalian harus memiliki dasar yang kuat sehingga dapat menjelaskan kepribadian orang lain dan bagaimana ia berperilaku di situasi tertentu. Dengan mempelajari ini, kalian bisa menjelaskan apa yang melatar belakangi perilaku seseorang jika ditinjau dari kepribadiannya. Kemudian apa yang sebaiknya perlu dilakukan atau bagaimana sebaiknya kita berperilaku dengan orang yang memiliki kepribadian tertentu, dan masih banyak lagi deh ya. Untuk mata kuliah ini kalian bisa membaca buku ini ya. Keempat, psikologi komunikasi. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS, yang berarti kalian akan kuliah sebanyak 1 kali setiap minggunya selama 1 semester. Di mata kuliah ini kalian akan belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain. Hal-hal yang dimaksud di sini seperti gaya komunikasi, bentuk komunikasi, dan hal-hal lainnya. Karena ini bobotnya 2 SKS, jadi kemungkinan akan belajar pengantarnya dulu ya. Kalian bisa perkaya wawasan dengan membaca buku ini. Psikologi kognitif 2 SKS. Oke, kita lanjut ke psikologi kognitif. Karena bobotnya cuma 2 SKS, jadi sama dengan mata kuliah sebelumnya, kalian hanya kuliah 1 kali pertemuan dalam seminggu selama 1 semester. Di mata kuliah ini, kalian akan belajar bagaimana otak manusia bekerja dan hubungannya terhadap kondisi psikologis seseorang. Hal-hal yang terkait persepsi, memori, nama-nama bagian otak, itu akan banyak banget dibahas di sini. Jadi siapin cemilan kalian kalau kuliah ini ya.
karena pastinya menarik banget. Untuk psikologi kognitif, kalian bisa baca buku ini sebagai referensi ya. Sosiologi dan antropologi masyarakat muslim. Nah, oke, untuk mata kuliah ini juga jumlahnya 2 SKS ya. Dan mungkin bakalan ada atau bisa juga nggak ada nih di kampus kalian. Untuk kalian yang kuliah di kampus negeri, kemungkinan hanya akan belajar sosiologi dan antropologi masyarakat secara umumnya. Tidak spesifik ke masyarakat dengan keagamaan tertentu. Untuk mata kuliah ini, dia akan spesifik membahas tentang konsep-konsep sosiologi dan antropologi untuk memahami masyarakat muslim dalam berinteraksi, membentuk nilai, norma, institusi sosial, termasuk juga bagaimana agama Islam memainkan peran dalam kehidupan sehari-hari mereka. Topik-topik yang terkait dapat berupa agama dan budaya, kemudian ada sistem sosial dan struktur keluarga, ada politik dan pemerintahan, ekonomi, pendidikan, globalisasi, dan masih banyak lainnya. Kalian bisa baca buku ini sebagai cemilan kalian. Yang ketujuh, filsafat ilmu dan logika. Untuk kuliah ini berbobot 2 SKS. Kuliah ini akan membahas tentang filsafat, bagaimana kita berlogika. Biasanya kuliah ini banyak diisi oleh para pemikir-pemikir dan abang-abang cutting ya guys, alias kakak tingkat. Kalau aku dulu sih, kuliah ini biasanya diwarnai dengan perdebatan sengit ya guys. Kuliah ini bakalan seru banget, karena siapa tahu kalian nantinya bisa jadi mengalahkan Rocky Gerung ya, atau abang ini nih, soal pemikiran. Pokoknya siapin cemilan kalian sebelum kuliah ini. Kalian juga bisa baca buku ini biar lebih garang lagi. Oke, itu dia pembahasan video kali ini. Jangan lupa like and share kalau kalian suka. See ya in the next video.